kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita dalam kitab Nurul Iman yang telah sampai pada hadis yang ke-20. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza qulta li sahibaka wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ati ansit faqad laghauta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika engkau berkata kepada sahabatmu sementara imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, diamlah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, berkata Sayyidil Habib Umar di dalam kitab Nurul Iman, hadis yang ke-20, semoga Allah memanjangkan umur beliau, sehat badannya, murah rezekinya, Allah kabulkan hajatnya, Allah jadikan kita kesayangannya dunia akhirat. Hadis ke-20 dibawa oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Berbicara tentang Imam Abu Hurairah, sudah beberapa kali kita kupas tentang biografi tentang beliau. Beliau salah satu sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaihi. Oleh karena itu, karena sudah beberapa kali kita ulangi tentang sejarah hidup Imam Abu Hurairah, maka kita akan langsung masuk ke dalam hadis untuk kita pelajari bersama. Hadis ini berbicara tentang keutamaan hari Jumat, di mana baginda Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaihi bersabda, idza qulta, jikalau engkau berkata atau berbicara, li sahibika, kepada teman dudukmu atau orang yang ada di samping kanan kiri depan belakang kita, wal imamu, sementara seorang imam, yakhtubu, beliau sedang menjalankan rukun daripada Jumatnya, yaitu diawali dengan khutbah. Yaumal jumu'ati, bertepatan hari Jumat, ansit, hanya mengucapkan kalimat fi'il amr, ansit, diamlah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah sia-sia. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Di dalam hadis ini kita diajarkan adab, tata krama, di mana dilarang kita berkata-kata, berbicara dengan orang yang ada di sebelah kanan kiri kita, walaupun tujuannya baik. Hanya berkata kalimat diamlah, karena mungkin yang di sebelah kiri kita atau kanan kita dia ngobrol, maka kita ucapkan diamlah. Ini kalimat diamlah nggak boleh. Ada tata cara yang dianjurkan oleh ulama agar kita tidak salah di dalam menegur orang yang sedang berbicara atau berbincang-bincang ketika khatib sedang berkhutbah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kalimat ini ujungnya faqad laghauta, sungguh telah sia-sia. Kalau bicara telah sia-sia, otomatis nggak dapat pahala. Itu pemahaman kita, betul. Padahal tujuannya baik.
agar mengingatkan supaya orang tadi tidak berbicara. Tapi itu dilarang. Jadi hadis ini yang bisa kita pahami pertama tentang masalah hukum berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Ulama sepakat hukumnya makruh. Kalau makruh tidak dosa. Ulama lain mengatakan hukumnya haram. Berarti kalau haram kena dosa. Kita berbicara itu kena dosa. Hadis ini juga bisa kita pahami bahwa perhatian Rasul sangat luar biasa. Kepada umat Islam ini diajarkan ilmu agar berusaha mendengar dengan sebaik-baiknya setiap khutbah yang disampaikan, setiap nasihat-nasihat yang disampaikan, agar supaya apa? Agar supaya kita yang masih tidak mengerti agama jadi tahu agama. Betul. Sehingga melalui hadis ini pun harus diukur pendengar dan sang khatib. Yang pertama, pendengar hadirinnya dianjurkan tidak tidur, dianjurkan mendengarkan. Yang kedua, khatib yang berkhutbah Jumat jangan ngajak tidur. Nah, ini repotnya, kita udah serius ngedengerin khatib tapi khatibnya ngajak tidur. Pernah dapatin khatib ngajak tidur enggak? Ya, alhamdulillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wah, ini enak nih dipakai tidur. Dari awal nyarinya tiang buat nyender, nyari yang deket kipas angin. Udah ketemu khatib yang begitu, udah keuntungan besar buat dia. Nah, jadi harus diperhatikan dan dilarang berbuat atau berbicara dengan bahasa apapun. Nggak harus dengan kalimat ansit. Kalau dalam hadis ini kalimatnya ansit, diamlah. Tidak harus dengan kalimat ansit. Bahasa apapun kita berbicara, faqat lagha, itu menyebabkan sia-sia. Kalau kita mau mengingatkan orang yang sedang berbicara di samping kita, khususnya di samping kita, kalau di depan ini ada dialog, di belakang ada dialog. Makanya li sahibika jalisika, sahabat yang ada di kanan atau kirimu, kalau anda ingin menegur cukup fayushiru alaih in fahimahu. Dalam fikih dianjurkan hanya cukup ngasih isyarat begini nih, begini nih. Jikalau dia ngerti, in ta'adzara, kalau dia nggak ngerti, falyufhimu bi kalimatin mukhtasaratin. Dalam fikih kalau udah dikasih isyarat begini nih masih tetap ngobjek juga, maka hendaklah tegurnya dengan kalimat yang paling singkat, bi aqalli mumkinin, dengan kalimat yang paling singkat. Contohnya, nah, nggak ngerti juga, diam, gitu. Nggak ngerti juga, khotib. Itu kalimat-kalimat yang paling singkat. Kenapa? Karena sayang. Ini khusus khutbah Jumat. Kalau selain khutbah Jumat seperti Al-Idain, ulama tidak mengatakan haram. Seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ini berbicara dilarang, tapi tidak dosa. Tapi khusus yang namanya Jumatan harus didengarin. Ya, harus diperhatikan setiap khutbah itu. Dan khususnya sebagai khatib itu jangan memanjangkan khutbahnya. Manjangin sholat boleh, tapi manjangin khutbah jangan. Minimal balance. Khutbahnya panjang, sholatnya juga panjang. Baca surat Sabihisma hal ataka minimal tuh, atau Al-Jum'ah sama surat Al-Munafikun. Ya, yang repot udah khutbahnya panjang, sholatnya kuliah sama kulhu. Ini tanda akan kosongnya dia daripada ilmu, memanjangkan khutbah, memendekkan sholat. Lalu bagaimana Bib kalau seumpama khatib
Ini kalimat hadis, ujungnya kalimatnya faqad lagauta. Sungguh berarti telah sia-sia. Bagaimana? Apakah ketika khatib sudah khutbah, saya telat, saya datang salat sunat tahiyatul masjid, termasuk kategori lagau? Tidak. Salat sunat tahiyatul masjid sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah. Karena di dalam riwayat Imam Muslim dibawa oleh Imam Abdullah bin Jabir, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ati idh ja'a rajulun. Kata Imam sunnah tahiyatul masjid walaupun cuma 2 rakaat, dan disuruh dan dianjurkan agar mempersingkat salatnya. Jadi saudara, kalau kita datang khatib sudah khutbah, tetap salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, jangan panjang-panjang, buru-buru. Contohnya begini, yang rukun-rukun wajib saja. Allahu Akbar, setelah niat dalam hati Allahu Akbar, langsung Fatihah. Waladhdallin, amin, langsung ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sekali, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu ba'du, langsung sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali. Langsung duduk antara 2 sujud, rabbighfirli, cukup. Langsung sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, langsung bangun, Fatihah lagi tanpa baca surat, ruku, bacanya tasbihnya sekali, i'tidal, sujud, baca tasbihnya sekali, duduk antara 2 sujud, rabbighfirli dibaca sekali, jangan dilanjutin warhamni wajburni warfani, enggak boleh. Karena di situ waktunya mendengarkan khutbah. Ya, tahiyatnya juga begitu. Jangan ditambahin dengan doa-doa yang lain. Ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali langsung dengerin khatib yang sedang berkhutbah. Dan menjadi salah satu kewajiban saudara bagi kita orang yang hadir di dalam kegiatan Jumat itu, tarkul istighali li ghairi masalihiha. Meninggalkan kesibukan selain urusan maslahat Jumat. Contohnya handphone. Kalau zaman Nabi kerikil. Zaman Nabi main kerikil. Di mana kerikil zaman dahulu dijadikan tasbih. Ada juga mereka membersihkan kerikil atau pasir. Kalau sekarang main handphone. Khotib lagi khutbah, buka handphone, buka medsos. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nah, ini lago. Ini lago. Negurnya gimana? Nggak ngerti juga. Khotib. Nggak ngerti juga. Matiin pon. Kan nggak boleh bicara. Nah ini darajahnya, marotib tingkatannya, ente tegur dengan isyarat. Ya, nggak bisa pakai isyarat, kasih tahu, nggak boleh main handphone. Ya, ini melihat kemungkaran, kan kita wajib untuk meluruskannya, betul? Pakai isyarat nggak bisa, pakai mulut nggak bisa. Kalau pakai tangan ribut. Nah di situ kadangkala kemungkaran tidak bisa selalu dengan tangan. Ya cukup pakai lisan. Ya masa mau diambil handphonenya? Wah ribut urusannya. Nah jadi tarkul istighol li ghairi masalihiha. Apapun, apalagi termasuk dagang, min bai'in. Ya ini mungkarat yang sudah yaumul balwa, yang sudah merata di mana-mana. Orang Jumatan dia tetap dagang. Dagang buat orang yang sedang sholat. Misal dia jual apapun, jual apa saja, dia mau sholat, tapi dia jual itu perabotan sambil nunggu qomat, sambil jualan. Ini nggak boleh nih, karena itu dilarang. Bahkan di dalam kitab Tankih kita disuruh sumpahin, mudah-mudahan dagangan ente nggak laku. Hadis tuh, la arbahallahu tijaratuk, mudah-mudahan dagangan ente nggak laku. Ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, kalau sudah terdengar panggilan kumandang azan, fas'au. Fas'au itu kalau bahasa artinya larilah, tapi maksudnya bukan lari, buru-buru. Ingat Allah, datang ke masjid. Wadarul bai', tinggalin dagangan. Tuh kalau di Mekah Madinah yang dekat dengan Masjidil Haram, kalau sudah dengar waktu azan, mereka tinggalin tuh dagangannya. Alhamdulillah nggak ada yang hilang. Alhamdulillah, ya memang sedikit beda sama kita. Kalau kita dengar azan, kita tinggalin toko kita, insya Allah. Nah, insya Allah, ya ente paham dah. Minimal kita kunci, ya kita gembok. Baru pergi ke masjid. Wadharul bai', tinggalin dagang. Semua tinggalin itu. Tapi kita lihat musibah ya ummul bala, sudah merata ini bala. Kalau hari Jumat, hari yang paling macet. Betul? Yang bawa angkot masih megang rokok Samsu. Yang bawa Kopaja, yang bawa taksi, yang ngojek, nggak peduli. Padahal itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dunia sesaat, sementara. Ntar akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Macet. Anda berapa kali mau khutbah telat. Datang keluar dari rumah sudah dari jam 9:30, dari jam 10 tetap kena macet. Belum sampai tujuan udah kedengaran suara azan. Ini Jumatan bukan Maulid. Kalau telat ditunggu kalau Maulid. Kalau Jumatan siapa menunggu? Udah azan, tunggu ya para jamaah sholat Jumat, Habibnya belum datang. Kan nggak mungkin. Tuh. Kalau Maulid, ayo baca qasidah dulu. Kalau Jumatan baca qasidah, wah bisa bid'ah tuh. Nah jadi Allah sudah suruh wadarul bai' wa idza qudiyatis shalatu min yaumil jum'ati wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai Jumat, sudah zikir, sudah munajat, sudah berdoa, fantasyiru fil ardi, bubar deh ke tempatnya masing-masing. Yang dagang lagi, yang kerja lagi, yang mau pulang, yang mau makan. Ya, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah kembali rizki daripada Allah. Yang kerja. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah berzikir kepada Allah, pasti niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ini kalimat fantasyiru sebagian orang juga salah penafsiran. Habis assalamualaikum fantasyiru, kata Allah suruh bubar, pulang. Padahal hadis-hadis Rasul banyak. Barang siapa setelah selesai sholat Jumat tidak merubah posisi duduknya sampai dia membaca musabbihat, ya, Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Kul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Kul a'udzu birabbin nas 7 kali, Allah jamin rizki buat dia selama seminggu. Hadis lain, Allah akan lindungi dia sampai minggu ya Jumat yang akan datang. Banyak tuh riwayatnya. Ya, siapa orang baca sholawat sekian, fadilahnya banyak, bukan langsung bubar. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai ibadah, lanjutkan ibadah yang lain. Farghab, berdoa. Jangan langsung bubar. Ya. Jangan langsung bubar. Kalau ada zikiran-zikiran yang dibaca semua ulama kita seperti Abu Nawas yang menganjurkan ilahi lastulil firdausi ahlan, baca, nggak masalah. Itu semua ada fadilah yang kita mungkin tidak tahu, tapi mereka sudah tahu. Ya. Ini salah satu kewajiban yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari yang paling bagus. Di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi beliau bersabda, "Inna yaumal jum'ati indallahi sayyidul ayyam." Hari Jumat itu di sisi Allah pimpinannya hari, penghulunya hari. Wa huwa a'dhamu min yaumin nahri wa yaumil fitri.
Bahkan kata Nabi, hari Jumat itu lebih agung, lebih mulia, lebih istimewa dari hari raya Idul Adha sama hari raya Idul Fitri. Kita kalau hari raya senangnya bukan main, betul? Hari raya Idul Adha, Idul Fitri senangnya bukan main, apalagi Idul Fitri. Tapi Jumatan, waduh, hati udah gak enak aja ya. Urusan kepotong sama sholat nih, dengerin khutbah. Padahal itu hari paling afdol. Sampai kata Nabi, wa fihi khamsu khisal. Hari Jumat itu ada 5 perkara yang Anda harus tahu. Khalqullahi Adam. 1, Allah ciptakan Nabi Adam. Diciptakan oleh Allah hari Jumat. Kedua, wa fihi uhbita minal jannati ilal ard. Hari Jumat juga Allah pindahkan Nabi Adam dari sorga ke bumi. Wa fihi tufiya, dan pada hari Jumat itu juga Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi sa'atun la yas'abdun syai'an illa a'tahu Allahu iyyah ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahimin. Dan hari Jumat itu ada satu waktu, 1 jam yang tidaklah seorang hamba mengemis. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang bagus, bukan memohon sesuatu yang dilanggar oleh Allah, bukan memohon tentang sesuatu yang memutuskan tali silaturahmi, pasti doanya dikabul sama Allah. Adanya di hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'ah. Kata Nabi, bahkan hari kiamat juga dibangkitkan oleh Allah, terjadinya pada hari Jumat. Wa ma min malakin mugarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa musyfiqun bidzalikal yaum. Kata Nabi dalam hadis itu, tidaklah dari malaikat yang paling dekat sama Allah, sampai bumi, sampai langit, gunung-gunung, angin, kerikil dan bebatuan, semuanya itu rindu kepada hari Jumat. Semuanya pada rindu sama hari Jumat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saking senangnya sama hari Jumat, kalau telat gunting kuku pada hari Kamis, buru-buru pagi-pagi hari Jumat udah bersihin kukunya tuh. Dibersihin kukunya, dibersihin jenggotnya, dibersihin seluruh bulunya, bersih. Kalau Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, ciri-ciri orang yang mengagungkan haknya Allah, kalau sudah masuk hari Kamis, dia cari baju putih, dia bersihin. Kalau kotor, dia cuci. Dia persiapkan untuk dipakai hari Jumat. Semua ada fadilahnya. Pakai baju putih, ada fadilahnya. Berangkat pagi-pagi, ada fadilahnya. Sedekah di hari itu 10 lipat ganda. Sebagaimana berdosa, kata Nabi, di hari Jumat 10 kali lipat dosanya. Banyak fadilah. Pakai minyak wangi, ada fadilahnya. Pakai imamah, ada fadilahnya. Ada orang baru ngaji, dia pakai sunahnya Nabi, pakaian putih-putih. Ada seseorang yang sudah jadi khotib, bajunya hitam-hitam. Kan aneh. Ini ungkapan mirip seperti hadis Rasul. Ketika Rasul berceramah, ente yang mendengar ceramah anak, sampaikan kepada teman-teman kalian. Boleh jadi teman-teman kalian itu lebih mengamalkan daripada kalian yang mendengar ucapan saya. Jadi kadang-kala orang baru ngaji, dia pakai, dia amalin sunnahnya Nabi. Ada seorang khotib sendiri, khutbah, pakai celana, baju hitam-hitam. Nah, ini model baru nih. Terus dia ceramahnya bicara tentang sunnah Nabi. Wah, sunnahnya mentok nih. Nah, jadi itu keutamaan hari Jumat sungguh luar biasa. Yang sebagian orang mengagungkan hari Jumat luar biasa, dari pagi dia sudah siap mempersiapkan diri. Ya, dianjurkan telat hanya untuk imam, hanya untuk khotib. Kalau khotib telat nggak apa-apa, karena dia dianjurkan. Tapi selain khotib, dianjurkan agar tidak telat. Ada ukuran-ukuran waktu yang penuh dengan keutamaan dan fadilah-fadilah. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengamalkan apa yang
perintah dan dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai khutbah atau sholat Jumat kita masuk kategori lagau. Lagauta. Dalam riwayat yang lain, lagaita, sia-sia. Na'udzubillahi min dalik. Di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, riwayat daripada Imam Abi Musa al-Ash'ari, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Beliau pernah mendengar baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna sa'ata al-ijabati ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salah. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya waktu yang dikabulkan sama Allah ketika orang berdoa pada hari Jumat, waktu yang dirahasiakan itu, yaitu ketika mulai imam atau khotib duduk di atas mimbarnya sampai selesai sholat. Jadi khotib pegang tongkat, berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia duduk, betul. Mulai saat itu sampai selesai sholat Jumat. Ya, ini waktu yang dikabulkan doa. Hadis dibawa oleh Imam Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Kita selalu mencari waktu di mana kita berdoa pengen dikabul sama Allah. Betul. Terutama hari Jumat, malam Jumat. Kata ulama yang lain, waktu tersebut adalah setelah selesai sholat asar. Namanya Sa'ah Fatimiyah. Di mana Sayyidatuna Fatimah pernah berkata, waktu itu yang dimaksud kalau kita berdoa dikabul adanya setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Makanya ulama kita banyak membaca sholawat, wiritan-wiritan khusus waktunya setelah sholat asar sampai terbenam matahari, demi untuk mencari waktu yang penuh dengan keutamaan. Hari Jumat, hari penuh keutamaan. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jum'ah illa wagahu Allahu min fitnatil qabri. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, tidak seorang muslim manapun, laki atau perempuan, tua atau muda, meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah bebaskan dia dari fitnah alam kubur. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Kalau Allah takdir kita harus meninggal dunia pada saatnya, semoga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah dan pada hari Jumat. Makanya cerita orang dulu tuh luar biasa. Ada orang yang sangat istiqomah di masjid, saudara. Sampai meninggalnya di masjid, sampai di hari Jumat. Ya, kalau kita misal mencari-cari di internet, orang yang meninggalnya hari Jumat keluar tuh beberapa orang. Cari lagi orang yang meninggal sedang sholat Jumat, keluar mungkin tinggal beberapa orang, semakin sedikit. Betul. Cari lagi orang yang meninggal ketika sedang menjadi imam sholat Jumat, nggak ada. Ya, nggak ada. Cuman di negeri kita, alhamdulillah, di Indonesia ini, di Solo, ya, ada seorang Habib Abdul Qadir Assegaf, abahnya Habib saya itu, beliau sedang jadi imam sholat Jumat, sedang sujud terakhir. Wah, itu nggak ada dah. Kalau dicari di internet udah nggak ada. Sedang sujud terakhir meninggal, nggak bangun lagi. Allahumma ja'alna minhum. Itu salah satu keistimewaan. Ya, orang yang ahli ibadah, soleh, istiqomah ada di masjid, 5 waktu jadi imam di masjid itu, tidak mau keluar dari kota Solo kecuali hanya untuk menghadiri haul dan sebagainya yang penting-penting saja. Kenapa? Tanggung jawab kepada rumah Allah Subhanahu wa taala yang beliau bangun.
sehingga beliau sampai meninggal dunia menjadi imam di tempat tersebut. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita menyepelekan salat Jumat. Bicara saja tidak boleh, khatib sedang berkhutbah, apalagi meninggalkan salat Jumat itu. Di dalam riwayat Imam Tabrani, Rasul pernah bersabda, "Man tarakaha bi ghairi udhrin," barang siapa meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, ma'a imamin adilin au imamin jairin, baik imamnya itu orang baik atau imam sholat Jumatnya penjahat, dia ninggalin sholat Jumat tanpa udzur, apa dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad, fala jumi'a lahu syamlahu, urusannya bakal berantakan, wala burika lahu fi umrih, umurnya nggak dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengangkat suaranya, ala ketahuilah, la sholata lahu, salat 5 waktunya selain Jumat tidak diterima sama Allah. Wala hajjalahu, ketahuilah hajinya juga tidak diterima sama Allah. Ala wala birrolahu, kebaktian dia sama Allah dalam bentuk apapun, tidak sholat Jumat, semua kebaktian itu tidak diterima sama Allah. Ala wala sodaqotalahu, ketahuilah sedekahnya semuanya tidak diterima sama Allah gara-gara meninggalkan sholat Jumat. Tuh, saking pentingnya sholat Jumat. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, dibawa oleh Imam Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taghassala yaumal jum'ati, barang siapa man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, wa ahsanal wudu'a, lalu dia wudunya itu disempurnakan dengan sunnahnya Nabi, wa atal jum'ata, lalu dia pergi untuk sholat Jumat, wastama'a wa ansata, lalu dia duduk dengerin khutbah sampai selesai dengan betul-betul dia dengerin itu khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa zada thalathata ayyam, maka Allah ampuni dosa dia selama 1 minggu ditambahin 3 hari. Dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang ditambahin 3 hari sama Allah, dibersihin dosanya gara-gara hanya beradab untuk Jumatan. Dia wudu, dia mandi, dia bersihin diri, lalu dengerin khutbah betul-betul, ya Allah ampuni dosanya selama 1 minggu ditambah 3 hari. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah, semangat terus di dalam melaksanakan sholat Jumat. Ini sholat Jumat alternatif, saudara. Alternatif apa, Beb? Alternatif bagi orang yang nggak punya duit. Kalau pengen pergi haji, jaga sholat Jumat. Di dalam riwayat Imam Ibnu Asakir, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, al jumu'atu hajjul fuqara, pergi sholat Jumat itu adalah pergi hajinya orang-orang yang miskin. Al-jumu'atu, boleh pakai kalimat jumu'ah, boleh juma'ah, boleh jum'ah. Yuk kita sholat jumu'ah yuk, boleh. Yuk kita sholat juma'ah yuk, boleh. Boleh juga pakai kalimat yuk kita sholat jum'ah, boleh. Ini kata Nabi, al-jumu'atu hajjul fuqara, pergi haji itu, sholat Jumat itu pergi hajinya orang yang fakir miskin. Ini dibuktiin, saudara. Zaman dulu ada wali namanya Imam Auza'i. Beliau bercerita mendengar daripada Imam Maisarah bin Jules. Imam Maisarah ini pernah suatu hari masuk ke kuburan. Ketika masuk di pintu gerbang kuburan, dia ucapin salam.
Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum tabaun, rahimanallahu wa iyyakum, ghafarallahu lana wa lakum. Dia kasih salam nih. Wahai penghuni kubur, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, demikian juga kepada kami. Semoga Allah mengampuni kami, juga mengampuni kalian. Tiba-tiba ada suara dari salah satu kuburan. Keluar itu suara. Jawaban daripada suara itu kalimatnya begini, Tuba lakum ya ahlad dunia. Tuba lakum ya ahlad dunia. Beruntung sekali kalian orang-orang yang masih hidup. Hina tahujjuna arba'a marratin fi syahri. Di mana kalian bisa pergi haji dalam 1 bulan 4 kali. Qala wa ila aina yarhamukallah. Kata Imam Maisarah nih ngomong sama salah satu mayat yang dititipkan ruh sama Allah, berbicara. Yang anda maksud pergi haji sebulan 4 kali kemana? Qala ilal jum'ah. Amma ta'lamuna annaha hajjatun mabruratun mutaqabbalatun. Kata itu ruh berbicara, ya pergi Jumat sebulan 4 kali. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya pergi sholat Jum'ah itu nilai pahalanya di sisi Allah seperti haji yang mabrur dan diterima sama Allah. Tuh, sholat Jumat. Imam Yafi'i di dalam kitabnya pernah berkata, Innal mauta la yu'adzabuna lailatal jum'ah tashrifan lidzalikal waqti. Itu penghuni kubur yang disiksa kalau sudah datang malam Jumat, di stop sama Allah. Penghormatan kepada malam Jumat dan hari Jumat. Ya. Oleh karena itu malam Jumat bukan malam angker. Karena kita kebanyakan nonton film-film setan, jadi kita sebut malam Jumat malam angker. Nggak ada itu. Malam Jumat malam dikabulin doa, betul. Hari Jumat hari yang penuh dengan keutamaan, sebagaimana kita dengar daripada hadis-hadis barusan tadi itu. Penuh dengan keutamaan. Dulu saudara, orang-orang Tarim, Hadramaut, itu mereka kalau sudah mentok nggak punya duit, mereka jual tuh sop pertama. Jadi mereka duduk di sop pertama dari malam Jumat. Dari malam Jumat duduk di sop pertama dari malam Jumat. Mereka dudukin. Bukan naruh sorban ditinggal, bukan. Duduk di situ, zikir di situ, ngaji di situ, salat subuh di situ, duha di situ, baca Quran di situ. Sampai sudah mulai mendekati jam 9, baru pada datang tuh yang lain. Ini udah penuh sop pertama. Di antara mereka ada yang mentok, lagi nggak punya duit, mau bayar utang. Dia jual. Ente mau duduk di sop ini nggak? Kenapa? Anda lagi butuh duit nih, Anda jual deh. Dijual, dibeli, saudara. Saking. Lau ya'lamuna ma fis safi wan nida la atauhuma walau habwan. Dalam hadis, andai kata orang tahu keutamaan jadi muazzin dan merebut shaf yang pertama, orang akan mendatangi tempat tersebut walaupun merangkak-rangkak. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan ini melekat di dalam hati kita, sehingga orang-orang yang diberikan sama Allah ketakwaan hati itu adalah orang-orang yang mengagungkan hal yang diagungkan oleh Allah. Jadi orang yang datang Jumatan bajunya putih-putih, bersih, mandi, bawa tasbih, bawa sorbannya, baca solawat, datangnya pagi-pagi, ini tanda ini orang imannya tebal. Gitu aja. Ada orang lagi khutbah, dia masih asik ngerokok di depan. Lama bener nih khutbah. Ya, apalagi besok. Ya, Jumat besok. Udah calon gua kalah. Khutbahnya lama lagi. Mana perut keroncongan. Tuh. Ini nggak ada takzim di dalam hati. Takzim itu mahal, nggak dijual.
hadiah dari Allah bagi hamba-hamba yang dipilih. Mudah-mudahan kita orang-orang termasuk yang dipilih untuk menambahkan anugerah-anugerah tersebut, dan Allah jadikan kita orang-orang soleh solehah. Demikian juga kita doakan untuk diri kita dan keluarga dan negeri dan bangsa kita pada malam ini setelah kita melaksanakan bersama-sama pesta demokrasi, ya, pemilihan calon gubernur yang kita pilih tadi sudah selesai. Walaupun memang hasilnya, ya, alhamdulillah salah satu calon gubernur muslim ada yang menang, tapi suara itu masih naik turun, begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kedepannya ini salah satu batu loncatan untuk sampai kepada target dan tujuan kita. Semoga di hari kemudian pada pemilihan yang selanjutnya Allah jauhkan daripada segala kecurangan. Andai kata sekarang ini banyak sekali kecurangan ini dan itu, semoga yang akan datang Allah bersihkan daripada segala kecurangan, dan Allah pilih dan Allah berikan kepada kita pemimpin seorang muslim yang saleh, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan taufik rahmat daripadamu ya Allah. Ya Allah, hamba-hamba yang banyak sekali kekurangan, banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan, banyak melakukan segala bentuk kedurhakaan. Di malam ini ya Allah mengemis di bawah pintu rahmat-Mu. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat, inayah, maghfirah dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, orang-orang yang telah berbuat curang berikanlah mereka hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, dan tunjukkanlah yang batil itu batil, yang benar itu benar, dan jadikan kami orang-orang yang berada di dalam kebenaran tersebut ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan ketenangan, kami berharap berada di negeri yang penuh dengan kedamaian, yang dilindungi daripada rahmat-Mu ya Allah. Maka jadikanlah negeri kami ini negeri yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Ya Allah, jadikan negeri ini tempat yang membawa kami tenang untuk sujud kepadamu ya Allah. Tempat yang penuh ketenangan untuk kami mengaji ilmu untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, andai kata kami jauh denganmu karena dosa-dosa kami, di malam ini bersihkanlah kami dari dosa. Dekatkanlah kami daripada inayah-Mu. Ya Allah, perhatian-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami siang dan malam. Jadikanlah kami orang-orang yang saleh dan salihah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kemenangan ya Allah untuk kaum muslimin. Ya Allah, ya Allah, kami mengemis kepadamu ya Rabb. Ya Ilahi, berikanlah kepada kami rasa zatnya bermunajat, rasa indahnya salat dan bersalawat. Berikan kepada kami ketakwaan hati ya Allah, agar selalu mengagungkan apa-apa yang Kau agungkan ya Allah. Mengagungkan Al-Quran-Mu, mengagungkan masjid-masjid-Mu, mengagungkan musalla-musallamu, mengagungkan para alim ulama yang Kau jadikan mereka para alim ulama ikhlas karenamu. Ya Allah, panjangkanlah umur-umur guru-guru kami, panjangkanlah umur para alim ulama kami yang mukhlisin, yang berjuang siang dan malam membela agamamu ya Rabb.
tunjukkanlah murka-Mu kepada musuh-musuh yang sengaja memusuhi umat Islam, sengaja menghancurkan umat Islam, sengaja menghancurkan negeri Republik Indonesia yang kami cintai ini, ya Rabb, ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Rahmanu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Al-Azimul Halim, la ilaha illallah, Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah, Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Birahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.